Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai tutorial cara merekap daftar hadir dari Google Form yang sudah kita buat dan cara merekap nilai dari hasil ulangan atau latihan-latihan yang sudah kita berikan kepada siswa. Mudah-mudahan tutorial ini memudahkan Bapak Ibu guru untuk membuat rekap nilai dan rekap daftar hadir. Baik, yang harus kita persiapkan pertama kali adalah data seperti uji coba daftar nilai, format daftar nilai, rekap absen, format rekap absen. Data-data ini saya pikir Bapak Ibu sudah memiliki semua. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah nama-nama siswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan nama-nama siswa yang belum digabungkan dengan nomor peserta. Karena data absensi saya masih menggunakan data yang lama. Mungkin Bapak Ibu juga masih punya data yang lama, itu kita bisa gunakan untuk uji coba membuat rekap absen dan rekap nilai. Tujuan dari tutorial ini adalah Bapak Ibu bisa memahami cara membuatnya. Jadi nanti kalau sudah paham, nama-nama siswa ini bisa diganti dengan nama-nama siswa yang sudah digabungkan dengan nomor peserta. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai saja membuat rekap daftar hadir. Pertama, kita buka Google Drive kita. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuka email, nah maka di sini ada 9 titik di sini nih. Ini kita bisa pilih. Nah, di sini ada Drive, kalender, dan sebagainya. Ini kita bisa klik kalau kita membukanya melalui email. Nah, kita langsung saja ke sini. Kita klik yang ini. Kemudian kita klik Google Spreadsheet. Oke, kita tunggu prosesnya sebentar. Oke, setelah proses selesai, kita klik File, kemudian kita klik Buka. Nah, di sini ada beberapa pilihan.
Ini ada drive saya, berarti sumbernya dari drive. Ini ada dibagikan kepada saya. Kemudian ada berbintang, ada terbaru, dan terakhir ini upload. Dan yang kita butuhkan adalah ini. Nah, setelah itu kita klik pilih file dari perangkat Anda. Kemudian kita pilih yang akan kita buat. Dan yang kita buat pertama kali adalah rekap absen. Maka kita klik ini, kemudian open. Nah, ini sudah terupload. Nah, sekarang supaya lebih mudah kita menemukan file yang kita buat, ini kita ganti nama filenya, misalnya uji coba. Atau jangan uji coba lah. Bapak Ibu bisa menggantinya nanti dengan rekap absen, ganjil, 12, BDP 1. Nah, ini saya kasih tanda tes supaya bisa membedakan dengan data-data saya yang lain. Nah, kemudian, nah ini kita klik ini, pindahkan. Kita buat foldernya terlebih dahulu. Nah, kita buat folder ini untuk memudahkan kita mencari data yang kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat misalnya absen PTS ganjil. Atau ini saya sudah buat, saya mau memasukkan file ini di folder ini. Maka saya klik ini, kemudian saya buat folder baru, misalnya data 12 BDP 1 dalam kurung uji coba. Nah, saya klik ini, kemudian saya ingin membuat folder lagi, misalnya daftar hadir ganjil 12 BDP 1 2020-2021. Saya klik. Nah, kemudian ini foldernya sudah saya buat, kemudian saya pindahkan ke folder ini, saya klik ini. Nah, berarti file ini sudah tersimpan di folder daftar hadir. Nah, sekarang kita cek. Nah, di sini ada daftar hadir setelah PTS. Nah, ini tadi yang saya buat. Nah, ini daftar hadir ganjil. Nah, ini isinya sudah ada. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat rekap absen. Nah, ini harus kita isi terlebih dahulu nih. Nama-nama ini kita isi terlebih dahulu. Ini sesuai dengan nama kolomnya itu nomor dan nama siswa, maka gunakan data yang antara nomor dan nama siswa itu disatukan. Tetapi karena saya belum ada, maka saya menggunakan data yang lama. Nah, ini misalnya saya copy. Kemudian saya pindahkan
ke sini, saya klik kanan, kemudian tempel. Nah, maka ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita cari absennya. Kalau kita tidak tahu letak absen di Google Drive, maka kita bisa mencari di Classroom. Kenapa di Classroom? Karena kita sering memberikan absen di Classroom. Nah, di sini ada daftar hadir. Saya buka. Kemudian karena saya ingin melakukan pengeditan, maka saya klik bagian ini. Ini ada tulisannya edit formulir. Kalau ingin melakukan pengeditan, maka sebaiknya kita klik ini. Nah, ini responnya sudah berjumlah 203. Cukup banyak apabila kita rekap secara manual. Maka rekap yang kita buat saat ini sangat memudahkan untuk kita sebagai guru melakukan rekap absen dari bulan Juli misalnya sampai Desember, atau mungkin sampai tahun yang akan datang itu bisa. Kemudian kita klik ini. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengklik titik 3 ini. Kemudian klik pilih tujuan tanggapan. Nah, kemudian kita klik pilih spreadsheet yang ada. Kemudian klik pilih. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan. Maka kita harus ingat, kita mau membuatnya di mana rekap absen tersebut. Nah, tadi judulnya adalah rekap absen ganjil. Nah, maka kita cari rekap absen ganjil tes. Nah, ini. Nah, kita pilih. Nah, di sini sudah menautkan ke spreadsheet. Nah, spreadsheet telah ditautkan, berarti sudah ada di spreadsheet yang tadi kita buat. Kita cek sekarang. Nah, di sini sudah masuk. Sini sudah masuk. Nah, sekarang bagaimana data ini, data yang sudah diinput oleh siswa, ini bisa masuk ke sini, ke rekap absen. Nah, ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita bisa mengcopy bagian ini, tanggal absen, sampai
keterangan. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke sini, ke respon. Nah, kita klik pada bagian yang kosong. Apabila bagian yang kosong di spreadsheet Bapak Ibu adalah setelah keterangan, maka kita bisa letakkan di sini. Tetapi karena di sini saya ada kolom yang terisi, maka saya letakkan di sini. Maka kita tempel di sini. Nah, langsung secara otomatis membaca data yang ada di sebelah sini. Nah, ini tanggal absen, tetapi isinya nama, berarti belum sesuai. Maka kita harus sesuaikan. Tanggal itu letaknya di mana? Nah, kita lihat di sini tanggal terletak di kolom A. Sedangkan nama terletak di kolom C. Maka rumus ini harus kita ubah. Kita ganti dengan A. Ini juga kita ganti dengan A. Ini juga kita ganti dengan A. Ini juga kita ganti dengan A sama. Kemudian, jangan lupa untuk mengganti angka ini. Ini adalah jumlah responden. Nah, maka kita ganti sebanyak-banyaknya. Misalnya 3.000. Supaya nanti ketika ada anak yang di 3.000 sampai 3.000 itu langsung terekap. Tetapi anak yang menginput di 3001, apabila kita masih menggunakan angka 3.000, maka anak tersebut tidak akan terekap. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini secara otomatis sudah berubah. Sudah berubah. Nah, sekarang kita lihat absen siswa dan tanggal. Nah, di sini tertulis hadir. Hadir ada di E, kemudian tanggal ada di G. Berarti harus ada yang kita ubah. Nah, nama itu ada di C. Maka di sini sudah benar C. Nah, di sini masih ada yang salah. Ini harus diganti. Ini bukan hadir, tetapi kita ganti dengan C juga karena nama ada di C. Tanggal tetap G. Nah, ini 106 kita ganti juga menjadi 3.000. Kemudian kita enter. Nah, maka berubah. Nama dan tanggal menjadi satu. Sekarang kita lihat keterangan. Nah, keterangan ini masih kosong. Belum terbaca. Nah, bagaimana supaya keterangan ini, data ini bisa pindah ke sini? Maka ini kita lihat keterangan ini dia ada di E, sedangkan ini C. Maka ini C ini maksudnya adalah nama, kemudian kita ganti F ini dengan E. Kemudian 106-nya kita ganti dengan 3.000. Nah, maka langsung berubah. Nah, langsung berubah. Nah, sekarang kita pindahkan ke sini.
Kita pindahkan ke sini. Pertama yang harus kita ganti adalah tanggal. Nah, di sini tanggalnya mulai 5/10. Berarti di sini kita bisa ketik 10/4/2020. Oh, berarti ada yang salah. Ini kita balik formatnya. 4/10/2020. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita cek rumusnya. Nah, di sini ini tertulis respon. Nah, respon ini adalah ini. Ini kita bisa ganti di respon ini dengan form respon 1. Misal, kita ganti dengan form respon C1. Tulisannya harus sama. Hurufnya juga harus sama. Kemudian kita enter. Nah, berarti masih ada yang salah. Kita cek kembali. Di sini F, kemudian G. Kita lihat. Nah, di sini H dan I. Coba kita ganti dengan H dan I. Ini masih ada yang error. Coba kita lihat lagi. Ingat, konsepnya adalah jangan mudah menyerah. Kalau ada yang salah, kita bisa cek. Oke, kalau ini tidak bisa, coba kita ganti namanya dengan respon 1. Respon 1. Nah, maka ini terbaca.
Sekarang kita tarik ke bawah. Kemudian kita coba tarik lagi. Nah, ini sudah terbaca. Sudah terbaca. Nah, berarti apabila penulisan ini error, maka kita bisa sesuaikan, kita coba ganti. Misal ini kita ganti dengan respon 1. Sebetulnya menggunakan ini juga bisa. Ini kita hapus, kemudian ini kita ganti dengan respon. Nah, supaya Bapak Ibu bisa memahami prosesnya, maka di sini bisa kita ganti dengan yang baru. Respon 1. Nah, maka ini akan terbaca. Nah, oke, selanjutnya kita akan memberi keterangan akan mewarnai tulisan alfa misalnya atau hadir. Nah, di sini kita klik format, kemudian format bersyarat. C4. Nah, di sini kita pilih teks berisi. Misal, nilainya adalah hadir. Nah, warnanya misalnya apa? Warnanya biru. Nah, kemudian kita mau tambah aturan lagi misalnya. Alfa misalnya. Alfa. Alfa warnanya kuning atau merah. Nah, sekarang coba kita cek. Kita copy ini, salin, kemudian kita blok semua bagian. Kemudian kita klik kanan. Kita klik kanan. Kita tempel. Nah, maka di sini sudah jadi rekap absen kita untuk beberapa hari. Sampai tanggal 23 bulan 10. Bagaimana jika kita ingin menambahkan kolom lagi, maka kita klik ini, kemudian sisipkan satu lagi, begitu seterusnya sampai kolam tersebut mencukupi. Kita klik, kemudian sisipkan 2 kolom, biar cepat. Misalnya 4, kita klik, sisipkan 4 kolom, kita blok lagi, kemudian sisipkan 8 kolom. Nah, setelah itu kita tinggal copy ini, salin, kemudian kita tempel atau kita paste di bagian yang kosong. Klik kanan, kemudian tempel. Nah, data ini masih alfa semua karena memang tanggalnya tidak ada. Nah, bagaimana untuk mengisi tanggal ini?
Kita klik ini, kemudian kita salin. Kita letakkan di sini, blok bagian yang kosong yang akan kita tempel dengan tanggal. Nah, maka ini sudah jadi sampai tanggal 8 bulan 11. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi, gunakan cara yang sama. Klik ini, tambahkan kolom, klik ini, tambahkan kolom, dan seterusnya. Nah, itulah cara membuat rekap absen. Jadi kalau kita sudah memahami cara membuat rekap absen, maka untuk mengetahui kehadiran siswa sudah dengan mudah kita ketahui karena sudah terekap secara rapi. Tetapi kalau kita tidak membuat ini, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui kehadiran siswa karena data yang dikumpulkan dari Google Chrome ya seperti ini, masih acak-acakan. Nah, itu bagian pertama, cara merekap absen. Selanjutnya pada bagian berikutnya, kita lanjutkan dengan cara merekap nilai. Mudah-mudahan tutorial ini bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.